Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mita dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Salsabila dari kelas seminar pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang saya usulkan. Usulan penelitian tersebut berjudul Pengaruh Getok Tular Daring di Autobase Twitter terhadap Niat Pembelian Produk. Dalam menyusun usulan penelitian ini, saya mengacu pada jurnal terbitan tahun 2020 yang terakreditasi Q1 di bidang marketing. Jadi seperti yang kita ketahui, Twitter adalah salah satu media sosial yang paling populer dan memiliki banyak pengguna. Pengguna Twitter di seluruh dunia per kuartal kedua tahun 2022 tercatat sebanyak 230,8 juta pengguna, tetapi angka tersebut bersifat tidak pasti, sebab pengguna Twitter masih terus bertambah. Dan berdasarkan survei terbaru di tahun 2002 oleh Statista, ternyata Indonesia merupakan negara kelima dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia, yaitu 18,45 juta pengguna. Kemudian berdasarkan survei global oleh Statista per Februari 2022 mengenai preferensi konten yang disukai pengguna Twitter, responden cenderung menyukai konten yang informatif dan relevan. Nah, di kalangan pengguna Twitter Indonesia tersendiri, ada developer yang mengembangkan fitur bot yang dapat dipasang pada akun Twitter. Biasanya dipasang pada akun sebuah komunitas tertentu, misalnya seperti pada foto yang terlampir di slide. @ohmybeautybank adalah komunitas kecantikan, sedangkan @convomf adalah komunitas umum tanpa topik komunitas yang spesifik. Bot ini memungkinkan pengguna Twitter biasa dapat mengunggah tweet berisi pesan atau informasi dengan kata kunci tertentu ke akun komunitas tanpa harus mengakses akun komunitas tersebut. Adanya fitur ini memfasilitasi aliran dan penyebaran konten informatif yang relevan di kalangan pengguna Twitter di Indonesia. Akan tetapi, identitas pengunggah tidak akan diketahui oleh publik. Maka dari itu, pesan atau informasi yang terunggah di akun komunitas akan tetap anonim. Oleh sebab itu, pengguna yang menerima informasi tersebut akan sulit untuk mengenali siapa sebenarnya pengunggah atau pemberi informasinya. Namun, akun Autobase sering menjadi tempat untuk berbagi informasi seputar produk. Hal ini menyebabkan adanya aktivitas getok tular daring antara pengguna dengan pengguna lain yang identitasnya anonim. Walaupun orang yang membalas tweet unggahan anonim tersebut atau bisa kita sebut sebagai responder, tetap dapat dikenali identitasnya. Namun, banyak sekali akun di Twitter yang tidak memuat informasi pribadi yang asli. Akun-akun tersebut juga sering berinteraksi dengan konten di Autobase. Oleh sebab itu, adanya Autobase ini menciptakan interaksi getok tular antara pemberi dan penerima informasi yang salah satu atau keduanya bersifat anonim. Nah, dari fenomena dan masalah tadi, penelitian ini mengacu pada teori reference group, yaitu sumber-sumber yang menjadi dasar perbandingan, pengaruh, dan sebuah standar atas opini, nilai-nilai yang dianut, dan atau perilaku dari seorang individu. Oleh sebab itu, saya mengadopsi model penelitian dari studi yang sudah ada. Information quality akan menjelaskan seberapa akurat pesan-pesan dalam informasi tersebut. Saya gunakan variabel social psychological distance untuk melihat apakah perasaan kedekatan secara psikis itu akan tetap tercipta meski ada aspek anonimitas di dalamnya. Hubungan kedua variabel tersebut dengan kepercayaan dan kepercayaan dengan niat pembelian juga akan saya teliti. Selain itu, sense of power di sini juga saya gunakan sebab kekuatan yang dirasakan seorang individu itu akan mempengaruhi keputusan yang ia ambil ketika mendapatkan informasi. Jadi sense of power itu bisa menguatkan atau bahkan melemahkan hubungan antara information quality dengan trust. Nah, penelitian ini akan mencoba menjawab 6 pertanyaan sebagai berikut. Kemudian jawaban yang bersifat dugaan atau hipotesis juga dirumuskan sebagai berikut. Dan berdasarkan pertanyaan dan hipotesis yang telah disampaikan, berikut adalah tujuan dari penelitian ini. Lalu, berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, riset ini diharapkan untuk yang pertama, dapat berkontribusi dalam menambah pengetahuan tentang sejauh apa aktivitas getok tular daring menjadi relevan untuk pemasaran produk di era kini, terutama dengan memanfaatkan fitur yang terdapat di Twitter.
Yang kedua, bagi perusahaan yang memproduksi sebuah produk, riset ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi pemasaran yang optimal dengan mempertimbangkan pengaruh aktivitas getok tular daring pada autobase di Twitter terhadap niat pembelian suatu produk. Nah, untuk metodologi yang saya usulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metodenya survei melalui kuesioner. Skala pengukuran menggunakan skala Likert 1-5, di mana skala 1 menyatakan sangat tidak setuju dan skala 5 menyatakan sangat setuju. Kemudian sampel yang akan saya ambil menggunakan metode non-probability sampling karena jumlah populasinya sampai sekarang tidak dapat diketahui secara pasti. Angkanya masih fluktuatif dan akan terus bertambah. Teknik penyampilan menggunakan purposive sampling karena penelitian ini menargetkan sampel yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, populasi dalam penelitian sendiri ini adalah seluruh pengguna Twitter di Indonesia. Mengapa? Karena fitur auto base dan bot yang saya jelaskan di awal tadi saat ini hanya masih digunakan oleh pengguna Twitter di Indonesia. Kemudian, sampelnya adalah pengguna Twitter di Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Ini saya tetapkan sebagai batasan karena masalah etika penelitian. Kemudian, kriteria sampel atau karakteristik sampel tertentu tadi adalah pengguna Twitter aktif dan pernah menerima dan/atau mengirim informasi tentang sebuah produk yang relevan dari atau ke Autobase. Nah, sekian usulan penelitian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatian Bu Mita dan teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.